mengenai kefarduan puasa tadi itu ya, puasa itu boleh dilaksanakan siapa saja yang wajib berpuasa ya, siapa yang tidak boleh berpuasa, lalu bagaimana kalau puasa itu ditinggalkan dan sebagainya, dijelaskan secara mendetail di dalam hadis dan di dalam kitab-kitab fikih. Nah, kita taunya dari kitab-kitab fikih. Nah, kitab fikih itu membahas tentang apa? Tentang puasa tadi itu, mulai dengan tentang macamnya puasa, ya, kefarduan puasa itu. Ada puasa wajib, ada puasa haram, ada puasa yang makruh, ada puasa tatawwu atau puasa yang disunahkan dan seterusnya. Nah, di dalam 1 tahun itu, kalau persoalan puasa itu, yang wajib hanya di bulan suci Ramadan. Ya. Yang haram hanya 5 hari. Yaitu 1 hari pada hari raya Idul Fitri, 1 hari berikutnya hari raya Idul Adha. Lalu 3 hari hari tasyrik namanya, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Ini haram puasa. Jadi enggak boleh puasa ketika itu. Diniatkan untuk apa? Lalu ada puasa yang makruh. Ayyamus syak, hari-hari yang meragukan itu. Ya, puasa sunat di akhir bulan Sya'ban misalnya. Itu ayyamus syak. Tidak diperkenankan, itu makruh itu. Ada puasa tatawwu, itu puasa yang mandub, disunahkan. Nah, ini selain dari yang diharamkan dan dimakruhkan tadi itu, semuanya boleh disunahkan. Ada puasa yang sifatnya itu terkait dengan hari-hari tertentu yang dicontohkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh beliau, yaitu 6 hari bulan Syawal. Nah, ini jelas, hadisnya juga jelas ya. Tidak ada yang berselisih mengenai hal ini. Ya. Ini kesunahannya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan, dikukuhkan, dikuatkan. Kemudian berikutnya adalah puasa di hari Arafah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah, bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, bagi yang melaksanakan haji enggak boleh malahan di Arafah ini. Khusus secara khusus, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak boleh berpuasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu. Ya, itu. Bagi yang tidak haji, puasa itu disunahkan. Demikian juga yang masih juga tingkat kesunahannya muakkadah adalah tanggal 10 bulan Muharram. Nah, adapun tanggal 8 yang disebut dengan puasa tarwiyah dan juga tanggal 9 bulan Muharram yang disebut dengan istilah Tasu'a, itu kesunahannya tidak seperti kesunahan yang pada tanggal 10 bulan Muharram atau tanggal hari Arafah. Jadi puasa tarwiyah dan puasa Tasu'a itu merupakan sunnahnya sunnah biasa, bukan sunnah yang muakkadah seperti yang tanggal 10 bulan Muharram dan tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Nah, itu sunnahnya. Nah, yang ada dalam hadis lagi adalah puasa Senin dan Kamis. Hari Senin dan hari Kamis. Yang setiap bulannya puasa namanya puasa Ayyamul Bid.
puasa tanggal yang putih. Jadi tanggal 13, 14 dan 15 dalam setiap bulannya kecuali bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu tidak ada tanggal 13-nya. Jadi diambilnya ayyamul bidnya yaitu tanggal 14, 15 dan 16. Kenapa? Karena bulan Dzulhijjah itu tanggal 13-nya masih masuk dalam hari tasyrik. Nah gitu, hari tasyrik. Hari tasyrik itu artinya menjemur daging itu ya, namanya tasyrik. Jadi tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah itu biasanya orang berkorban itu di saat orang-orang yang ibadah haji ya diwajibkan menjalankan lempar jumroh ya, mulai jumroh Aqabah ya, jumrah ula, wusta dan Aqabah itu ya pada hari-hari tasyrik tadi itu. Nah, hari tasyrik ada yang ngambil nafar awal itu sampai tanggal 12 saja, tanggal 13-nya tidak. Tapi yang ngambil nafar tsani sampai tanggal 13. Itu namanya hari tasyrik. Nah, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati tentang masalah puasa itu. Selain itu ada puasa yang untuk memenuhi hajatnya sendiri. Nah, ini puasanya puasa mutlak ya. Boleh saja. Untuk puasa misalnya sebagai tanda syukur kepada Allah, orang tua ingin kabul doanya setiap hari kelahiran anaknya dia puasa. Nah, ini boleh aja, boleh untuk memenuhi hajatnya ya. Untuk seperti ini apakah ada tuntunannya? Ada. Karena Nabi ketika ditanya, "Kenapa engkau wahai Rasulullah puasa pada hari Senin?" Karena itu adalah hari kelahiranku. Nah, ini juga termasuk kategori dasar dijadikan oleh orang berulang tahun. Nabi enggak berulang tahun, berulang pekan. Jadi setiap pekan Rasulullah itu mengulang tahun ini sendiri. Hari kelahirannya dengan berpuasa itu bagian daripada tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah. Nah, kenapa kok orang tua yang kepingin anaknya menjadi orang yang sukses, yang berbakti kepada orang tua misalnya, yang taat, dipuasain. Nah, dia puasa tadi itu ya, kemudian di dalam keadaan puasa itulah dia berdoa kepada Allah, di mana doanya orang yang sedang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Jadi tadi bukan bid'ah, bukan. Nanti dikatakan, kok puasa buat kelahiran anaknya? Enggak bid'ah. Boleh saja. Tuh. Nah, selama itu tidak dilaksanakan pada hari-hari yang diharamkan puasa dari itu. Nah, itulah Bapak-bapak sekalian pengantar dari saya mengenai masalah puasa ini. Saya ingin ini dikembangkan dalam diskusi. Nah, silakan Pak. Kalau saya jelaskan secara di semuanya itu habis waktunya nanti. Ada pertanyaan. Mau ada pertanyaan masalah-masalah yang terkait dengan masalah ibadah puasa ini. Monggo silakan yang mau bertanya. Ada enggak? Apa udah ngantuk? Bu, Ibu, ada yang tanya Bu? Enggak? Nah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang katakan atau ini innamal a'malu binniyat, tentunya semua juga sudah tahu artinya. Pertanyaannya adalah kita apakah niat puasa itu setiap hari kita ucapkan atau cukup sekali saja? Ada yang bilang harus setiap hari dan ada yang bilang harus sekali saja cukup. Maka Ustaz sudah menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi niat puasa itu
adalah merupakan dari rukun dari ibadah puasa itu sendiri. Kalau tadi sudah sampaikan ya, innamal a'malu binniyat, dan itu artinya sesungguhnya sahnya satu amal perbuatan itu harus dengan niat. Itu betul memang. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Nah, sekarang apakah puasa itu harus setiap hari niat? Maka ini terjadi perbedaan pendapat. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i ya, orang puasa itu kalau puasa Ramadan harus niat pada malam hari itu, setiap malamnya sebelum terbitnya fajar. Ini yang apa namanya sering kita lakukan agar supaya nanti tidak lupa niatnya. Habis sholat tarawih bersama-sama dituntun oleh imam atau dituntun oleh si bilalnya, muadzinnya, biasanya niat puasa itu nawaitu sumawatin dan seterusnya. Tapi Imam Malik itu boleh niat itu dari awal, sebenarnya untuk ikhtiyat saja. Jadi awal Ramadan sudah niat bahwa 1 bulan ini saya niat. Jadi seandainya pada malam hari itu dia ya, pada hari berikutnya itu tidak niat, tidak melafadzkan niat, atau juga tidak timbul dalam hatinya niat puasa, sudah sah puasanya pada hari paginya. Nah, tapi dari pendapat-pendapat para ulama ini, nah itu bisa dikatakan bahwa itu boleh kalau terjadi lupa gitu. Artinya kalau dia sudah di awal Ramadan itu saya niat puasa 1 bulan di bulan Ramadan ini, misalnya di awalnya. Lalu besoknya tidak lagi berbaru niatnya dengan kesengaja, itu menurut mazhab Maliki boleh, tapi menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Dan bahkan kalau dia sampai lupa tidak niat sampai pagi hari, maka dia harus bayar, itu harus dibayar pada waktu setelah Ramadan ya, yang diniatkan pada malam hari sebelum terbitnya fajar. Ini kalau mazhab Syafi'i. Jadi kita niatnya setiap malam. Nah, itu kalau puasa wajib. Puasa wajib itu adalah puasa Ramadan dan juga puasa nazar misalnya. Puasa nazar, puasa yang dinadarkan. Ya, yang berjanji akan berpuasa pada satu waktu. Nah, itu nazar, itu harus karena wajib, maka itu harus dilaksanakan sebelum terbitnya fajar. Tapi kalau puasa itu puasa sunnah, maka niat tadi itu boleh dilakukan pagi hari, dalam pengertian sebelum matahari itu bergeser ke arah barat dari arah tempat di mana kita tinggal. Jadi waktu zuhur lah. Sebelum waktu beduk itu, beduk, orang Jawa bilang beduk ya, waktu lingsir, itu masih boleh niat selama dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa.